salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya Oni Rapindra Pasaribu, guru mata pelajaran prakarya di SMP Swasta Al Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid saya di dalam kelas, yaitu materi tentang kerajinan bahan lembah keras, mata pelajaran prakarya dengan judul pembelajaran berdiferensiasi dengan metode Project Based Learning. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering menggunakan berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan. Misalnya, kita membeli air mineral, yang kalau air mineral sudah habis, tinggal sisa botolnya. Nah, botolnya ini dijadikan sebuah limbah keras. Selain botol bekas yang merupakan limbah keras, ada jenis limbah keras organik seperti tempurung, kerang, stik es, krim, dan ada juga limbah keras yang organik seperti besi, pecahan kaca, pecahan keramik, dan lain sebagainya. Nah, limbah keras tentunya akan merugikan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Limbah keras ini akan semakin menumpuk jika setiap hari kita membuang sampah begitu saja. Akan menumpuk dan akan semakin susah untuk dihilangkan. Tetapi di tangan orang-orang kreatif, sampah limbah keras ini ternyata bisa disulap menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai-nilai jual. Bapak Ibu guru-guru hebat, di berikut ini adalah video pembelajaran saya di dalam kelas, yaitu mengenai tentang kerajinan limbah keras. Berikut videonya. Kita melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Kita sudah membuat kelompok, ya, pembuatan kelompok tentang kerajinan bahan limbah keras. Ada semuanya, ini sudah ada kelompok 1 mana, kelompok 1, kelompok 2 mana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak dan saya belum semangat semuanya. Silakan anak semuanya kita mengendalikan sosial emosional kita, ya, untuk kita bisa konsentrasi untuk belajar. Ada tekniknya, gimana tekniknya? Silakan anak semuanya nanti telapak tangan letakkan di di paha, ya, letakkan di paha, ya, contohkan, ya. Kemudian hirup udara, ya, tapi picingkan matanya, pejamkan matanya, ya, pejamkan matanya, hirup udara dari hidung. Hitungan dalam hati 8 kali, contohnya. Baru lepaskan, ya. Ya, unek-unek kita yang ada masalah di pagi hari atau sebelum masuk ke sekolah dihilangkan. Ya, biar kita lebih semangat, biar fokus kita untuk belajar. Bisa? Oke, kita lakukan sebanyak 5 kali ya semuanya, biar kita konsentrasi belajar. Oke? Baik, 1, 2, 3, 4, 5, mulai. 1. Masalah di rumah ini
Gimana perasaannya? Sudah senang ya? Masalah-masalah kita di rumah kita hilangkan, biar lebih semangat kita. Biar lebih semangat untuk belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang kerajinan bahan limbah keras. Ya, kerajinan limbah keras. Anak semuanya sudah paham tentang limbah keras ini. Ada yang tahu tentang limbah keras apa sih? Ada? Ada yang tahu? Oke, apa? Limbah keras itu ya, cirinya ada dua, Ya, yaitu organik dan anorganik. iya betul. Organik adalah bahan yang terbuat dari alam. Ya, yang kedua. Anorganik adalah bahan yang dibuat oleh diri sendiri. Oke, ada lagi yang menambahkan? Oke, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Limbah keras, ya. Ada yang menambahkan? Ya. Ini kerajinan limbah kita keras. Ini adalah contoh, ya. Ini adalah contoh limbah-limbah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Pergi kita ke pantai, ada tentu limbah keras yang namanya apa? Cangkang. Pergi kita ke kantin, ada namanya limbah keras apa? Plastik, ada botol aqua. Kalau kita pergi ke toko-toko, apa yang ada limbah kerasnya? Kardus, kertasnya kan? Yang hal itu kalau orang itu buang, tapi kita pergunakan untuk apa? Untuk mengolah kerajinan. Makanya minggu lalu saya buat kelompok untuk pembuatan kerajinan yang terolah tadinya. Oke, inilah yang namanya limbah keras. Adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah dan tidak mudah terurai dalam tanah. Inilah yang namanya limbah keras. Ada dua tadi, bilang kawan tadi. Ada limbah keras organik dan organik. Ya. Kalau organik itu limbah yang berasal dari alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Sedangkan limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit dan bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Artinya, kalau organik katakan ini bisa diuraikan dari alam. Contohnya apa tadi? Kayu. Kalau lama-lama akan terurai menjadi tanah, ya kan? Kemudian kerang lama-lama menjadi tanah. Kalau plastik bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Dia adalah limbah anorganik yang tidak bisa terurai. Apalagi besi. Lama kan? Lama. Ya, itu bisa bersifat anorganik. Ya, kemudian ada teknik pengolahannya di organik tersebut. Ya, ada teknik sanitasi. Ya, sanitasi artinya metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Contohnya, kita pembuatan limbah keras kemarin kita terkontrol bagaimana pembuatan limbah keras menjadi kerajinan. Ada yang kedua pembakaran. Ya, pembakaran yang menimbulkan gas. Seperti apa? Contohnya plastik. Ya, plastik yang dibuang-buang dari toko-toko dari rumah, ya, diolah kemudian dibakar menjadi bentuk apa? Bentuk kerajinan menjadi sebuah tempat air minum. Ini sampah-sampah plastik. Ada pipet bisa diolah menjadi bunga-bunga. Anak-anak kan bisa menjadi bunga, bisa menjadikan botol. Ini dari apa? Limbah keras plastik. Ada juga limbah keras apa nih? Yang di kalau kita butuh besi, kan ada besi ya kan? Yang besi ini diolah menjadi apa? Menjadi cincin, menjadi gelang. Kan kalau udah dibuang, tapi diolah lagi dibakar menjadi itu kembali menjadi cincin kembali. Itu pembuangan, ya pembakaran. Kemudian ketiga adalah penghancuran. Ya, penghancuran sampah, pengaman sampah. Contohnya sampah-sampah yang ada di rumah dibuang ke tong sampah, diolah menjadi pupuk. Ya, biasanya ada TPA, tempat pembuangan sampah, sehingga bisa diolah menjadi sebuah pupuk. Ada juga bank sampah tersebut bisa digunakan buat kerajinan. Ya, ada orang-orang organisasi ataupun LSM ataupun bentuk-bentuk orang organisasi yang membentuk sampah itu menjadi metode untuk kerajinan. Bisa dijadikan kan? Contohnya botol aqua. Ya, ada kan aqua kan jelas. Ada sampah kita tutup, ada cara kita tutup, kita jual menjadi uang kan? Menjadi uang. Itu dia metode untuk penghancuran. Kemudian ada prinsip dari kerajinan ini. Ya, apa saja prinsip dari kerajinan limbah keras ini? Yang pertama adalah mengurangi. Artinya pembuangan sampah itu mengurangi. Artinya
sia-sia kalau kita buang. Ya, kita jadikan sebuah kerajinan atau kita perjualbelikan, kemudian kita jual ke pabrik sehingga orang pabrik untuk mengolah untuk menjadi kembali mendaur kembali. Kemudian yang kedua, mengulang kembali. Ini dia tadi, ya, seperti botol baku aqua tersebut bisa diolah kembali menjadi aqua kembali. Itu dia, mengurangi ya, artinya ini menggunakan. Kemudian yang ketiga adalah mendaur ulang kembali. Ya, bahan-bahan limbah keras yang digunakan seperti batok kelapa, ya kan? Batok kelapa itu bisa didaur ulang kembali untuk menjadi apa? Sendok makanan. Ya, ada lagi botol aqua. Ya, aqua tersebut bisa diolah kembali untuk tempat minum-minuman. Oke, ada semuanya. Ini dia tadi, ya. Jadi ini contohnya. Inilah contoh-contoh daripada limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Kelapa, kalau mama-mama kita yang di rumah ada kelapanya dibuang saja, ya. Padahal bisa kita manfaatkan, ya kan? Kelapa bisa dimanfaatkan kan? Untuk sendok-sendok, kalau kita pesta bisa di rumah, bisa kita menjadikan dan bisa kita jual, bisa, ya kan? Bisa kita jual, bisa menjadi apa? Tempat bakar ikan, contohnya, gitu, ya kan? Bakar ikan. Oke. Kemudian ada cangkang kerang seafood di laut sana. Kita perhatikan pertama kita di daerah kita ini adalah pantai pesisir ya. Ada di pantai Pandan. Kita jalan-jalan sambil mau pandangan kita lihat kerang, kerang. Dia udah dijadikan buat kerajinan. Kemudian ada stick kayu, ya kayu. Kemudian ini ada bentuk dari pelapa-pelapa kayu. Jadi itu semuanya, itulah semuanya. Ini ada lagi kaleng, ya. Cara pengolahannya juga banyak di sini, ya. Artinya dalam pengolahan itu tentu ada pemilihannya, ya. Kita pilih dulu yang bagus-bagus dan pula yang kotor kali. Nah, dulu kita pilih, tak mungkin kan? Betulnya? Ada yang kotor kita manfaatkan, jangan kotor tidak bisa dimanfaatkan. Ini yang dimanfaatkan bisa menjadi bersih. Kemudian pembersihan limbah tentunya kita bersihkan dulu, ya. Kemudian ada penyiringan, dikeringkan. Kemudian pewarnaan diwarnai. Kemudian pengiringan setelah pewarnaan, penghalusan. Oke, semuanya. Data kita dari pesisir sudah ada, ya. Kalau kita ini ada cangkang kerang, ya cangkang kerang ini tadi sebagai tugas kita. Ada cangkang kerang bentuknya tahu, ada warna hijau, ada bentuknya dada, ada bentuk sawah bambu dan terusnya. Inilah bentuk-bentuk kerajinan, ya. Ini peralatan tentu kalian sudah menggunakan kemarin peralatan apa? Limbah-limbah, ada lem tembak, ada kertas, kaktus bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tersebut. Oke. Ini Bapak lihat ini, perhatikan sudah ada bentuk kerajinan yang kalian buat. Coba tunjukkan, kelompok satu kemarin bentuk apa? Kerajinan berasal dari stick, mantap. Kita beri plus dulu. Ya, kelompok dua, kelompok dua. Ini berasal dari mana? Cangkang kerang. Ya, alhamdulillah. Sudah biasa sekali anak semuanya udah kelompok. Kalian yang buat ini kan? Alhamdulillah. Kelompok tiga. Wah, bagus sekali. Ya, buat apa itu? Kotak tisu, Pak. Kotak tisu. Ya, berarti kalian juga bukan jual kan? Kalian berbeda kan? Buat sendiri kan? Ya, Pak. Alhamdulillah. Cukup tepuk tangan. Ini tadi dari foto. Kemudian ini kelompok dari kelompok 4. Apa yang kelompok 5? Buat apa ini? Iya, hiasan rumah. Dari kerang. Ada ini namanya bintang laut. Bisa dijadikan kerang. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok juga, buat apa? Itu cermin. Ya, dari mana bahannya? Plastik. Sandwich ya. Bisa dijadikan perhiasan. Tepuk tangan. Oke. Ada nggak satu kelompok yang bisa menjelaskan ke depan? Ya enak loh. Biar presentasikan. Ayo kelompok satu silakan. Silakan. Ayo. Ya, perhatikan kelompok satu ini hasil kerajinan dari kelompok satu luar biasa. Pembuatan
Ini calon-calon arsitek nanti, ya, calon-calon arsitek. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Raja, Ihsan, Reza, Ayang, Aisyah, dan Aisyah Al-Mahfir. Kami akan menjelaskan cara membuat miniatur rumah dari stick. Alat dan bahan yang kami gunakan itu ialah stick es krim, sumpit, dan tembak, dan pisau cutter. Inilah jadi rumah kerajinan. Luar biasa sekali. Artinya semuanya kelompok 1 membuat arsitek rumah. Mudah-mudahan menjadi jadi orang sukses. Oke, tepuk tangan. Kelompok siapa lagi yang bisa jelaskan? Ayo, ini kelompok 2. Kelompok berapa? 2. Silakan jelaskan. Ayo. Silakan bisa menjelaskan. Ini bagus loh untuk frame foto. Nanti ada foto-fotonya. Selfie. Cantik ya kan? Oke, siapa yang menjelaskan? Ada? Nah, ini paham. Oh, ini paham. Ya, silakan. Ayo. Ayo. Ada? Kelompok 3 bisa menjelaskan? Ada dari situ aja. Oke. Kelompok 3 silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya akan mempresentasikan bahan atau alat dan cara membuat kerajinan itu dari cangkang kerang. Bahan dan alat yang digunakan ialah yang pertama cangkang kerang, glitter, pisau, batu kerikil, dan lem tembak. Cara untuk membuat tempat tisuna yaitu triplek dipotong dan dibentuk menjadi 4 bagian, dan di bagian atasnya dilubangi, bagian triplek dilem dan ditaburi glitter, lalu kerang ditempelkan di bagian triplek menggunakan lem tembak dan dihiasi menggunakan kerikil sehingga menjadi kotak tisu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tadi kan? Asli dibuat ya. Oke, mantap. Tepuk tangan. Ada lagi kelompok. Ada lagi. Oke, kelompok ini. Oke, mantap. Ini, wah, luar biasa. Oke, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerajinan kami, yaitu berupa hiasan rumah. Yang mana bahan yang digunakan adalah cangkang kerang, bintang laut, karang laut, plastik, aksesoris, lem tembak, dan kami super kecil. Dan cara melakukannya yaitu persiapkan seluruh bahan yang dibutuhkan, bersihkan bahan yang seperti cangkang kerang, bintang laut, karang laut, serta bahan lainnya. Kemudian lem seluruh bahan dengan menggunakan lem tembak hingga menjadikan sebuah hiasan. Sekian dari kerajinan yang kami simpulkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, baik. Sangat bagus semuanya. Ya, artinya hasil kreatif kalian luar biasa. Kalian sudah tahu tentang kerajinan mana limbah keras yang organik, mana anorganik. Tadi kata-kata penjelasan tadi dari limbah organik. Ada juga tadi dari limbah anorganik. Berupa apa tadi? Berupa plastik dari sendok makan yang dibuang-buang dimanfaatkan untuk cermin. Oke, tentang semuanya. Oke, nampaknya pendak semuanya ini. Bapak punya apa nih? Biar referensi kita. Oke? Oke, ayo berdiri semuanya. Oke, biar putar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan, ya dibuat sama-sama. Sama-sama. Tutur, goyang. Oke, sekali lagi. Tangan diputar, ikuti. Pegang batu. Ayo ikuti batunya. Pegang bahu. Tangan diputar-putar. Lalu tutur. Goyang. Oke, sekali lagi.
Ayo, siapa siapa kita? Ayo, biar senang, ya kan? Senang, good, happy. Ya, tangan diputar-putar dengan tangan. Ayo kita. Dengan bahu, tangan diputar-putar dengan lutut, digoyang-goyang, goyang. Ayo, oke, ayo semangat. Oke, terima. Putar. Luar biasa anak semuanya. Artinya biar kita pembelajaran ini refleksi, ya. Oke, dari tadi apa yang bisa dimanfaatkan? Apa yang kita tahu? Ada yang kita tahu? Tentang materi kita? Ya, kesimpulannya. Oke, silakan. Limbah beras dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti kaca ataupun hiasan-hiasan di rumah, dan banyak juga yang bisa dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kerajinan limbah keras itu tidak semuanya harus dibuang, Ya. tapi ada beberapa juga yang bisa dimanfaatkan, yang seperti tadi untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menjaga dunia agar tetap bersih. Alhamdulillah, mantap semuanya. Oke, anak semuanya, terima kasih. Demikian materi kita, anak semuanya yang semua sudah tahu tentang limbah keras bisa dimanfaatkan, bisa juga untuk diperjualbelikan. Jangan cantik-cantik kita jual belikan bisa mendapatkan uang. Yang jadi jualan aku kan, jual cantik semakin mah. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan, kita akan belajar tentang pengolahan limbah keras kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video pembelajaran saya bersama siswa SMP Al-Muslimin Padang di kelas 8. Baik, setelah melaksanakan pembelajaran berdispensasi dengan metode Project Based Learning, perasaan saya sangat bahagia karena saya melihat betapa antusiasnya para siswa belajar dan bisa memanfaatkan limbah keras yang ada di lingkungan sekitarnya dalam pembelajaran di kelas, sehingga menjadi sebuah kerajinan yang dimiliki dengan nilai-nilai jual. Dengan metode Project Based Learning, murid bisa mengembangkan kreativitas mereka dalam memanfaatkan limbah keras yang berada di lingkungan sekitar mereka, sehingga membentuk terwujudnya profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, yang kreatif. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia.